Pada masa lalu, terjadi sebuah fenomena yang menjadi cikal bakal dari akulturasi di Nusantara. Fenomena tersebut bernama jalur perdagangan laut atau jalur rempah. Jalur rempah sendiri merupakan sebuah fenomena bangsa-bangsa seperti Arab, India, Portugis, hingga Tionghoa bertukar budaya di Nusantara. Pertemuan itulah yang membuat lahirnya beragam budaya di Indonesia. Hal ini termasuk budaya kuliner. Ya, saya Dewi Kumarati, saya dari Yayasan Negeri Rempah. Kalau di Tiongkok ya dikenal dengan jalur sutra, itu jalur perdagangan darat ya, dari wilayah Tiongkok sampai ke wilayah Eropa gitu. Jalur darat. Tapi jalur rempah itu adalah jalur perdagangan maritim yang melewati Nusantara, dan komoditas yang utama bukan sutra, pasti bukan sutra, tapi rempah. Bahkan beberapa penelitian mengatakan bahwa di jalur sutra sendiri rempah itu juga yang menjadi utama. Nah, jadi seberapa penting jalur rempah itu? Yang jelas begini, rempah itu hanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Dan rempah itu juga memiliki khasiat yang pada masa itu jauh lebih signifikan dibandingkan kebutuhan kalau sandang pangan papan tuh ya. Mungkin sandang pakaian, urusan pakaian bisa prioritas kesekian ketimbang urusan pangan ya kan. Kalau sakit kita tentu butuh obat. Kalau kita mau tetap hidup, kita tentu harus makan. Jadi jalur rempah di mana komoditas utamanya adalah rempah yang biasa dipakai untuk obat-obatan, juga kemudian seiring kemajuan zaman juga akhirnya menjadi bahan untuk menambah rasa makanan, juga bahan makanan yang penting begitu ya. Ya, tentunya dampaknya sangat besar sekali ya jalur rempah itu. Begitu. Sebelum melangkah membahas Gohyong, izinkan saya menceritakan bagaimana makanan akulturasi bisa sampai ke negeri Indonesia yang kita cintai. Berabad-abad yang lalu, Indonesia telah menjadi pusat perdagangan di Asia. Pusat yang dapat menggerakkan bangsa-bangsa lain untuk datang. Bangsa-bangsa seperti Barat dan Timur tertarik untuk mengunjungi negara kita dengan satu tujuan, yaitu mencari rempah. Mereka singgah di banyak pelabuhan seperti Aceh, Banten, hingga Ternate. Namun, kedatangan mereka bukan untuk menaklukkan, tetapi hanya berdagang, bertukar, dan berbaur dengan masyarakat. Inilah yang kita kenal dengan jalur rempah, sebuah fenomena penting dalam peradaban manusia yang menghubungkan bangsa dari berbagai benua. Jalur yang bukan hanya menggerakkan sebuah ekonomi, tetapi menciptakan pertemuan lintas budaya. Ya, Nusantara itu kan perlintasan antar budaya ya. Jadi dari masa ke masa Nusantara itu kita sudah berkontak ya dengan banyak budaya, termasuk budaya Tiongkok ya, dari perdagangan India, Arab dan lain sebagainya. Nah, tentunya makanan-makanan yang ada kita kenal sekarang termasuk Gohyong itu juga terkait dengan adanya pertukaran antar budaya itu. Jadi kalau sekarang kita mengenal Gohyong itu juga sebagai makanan yang kita kenal ada kaitannya dengan etnis Tionghoa, tentunya itu juga berasal dari pertukaran antar budaya itu gitu. Dari sinilah kisah Tionghoa,
dan Indonesia bertemu. Lewat jalur rempah, mereka dipertemukan seperti yang telah disebutkan oleh Ibu Dewi Kumurati. Rempah merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman itu. Dari pertemuan itulah terlahir sesuatu yang lebih dari sekedar berdagang. Terjadi pertukaran budaya, cara hidup, dan cita rasa. Hal tersebut menjadi satu dan sekarang kita kenal sebagai akulturasi. Saya tidak tahu persis jawabannya perbedaannya apa satu sama lain karena saya bukan ahli kuliner. Saya tidak punya penelitian yang spesifik tentang kuliner. Tetapi dari aspek budaya, saya yakin sekali bahwa pasti ada perbedaan antara yang di tempat asalnya di Tiongkok dengan yang ada yang kita temukan di sini, ya. Apa perbedaannya? Pasti ada kaitannya dengan ketersediaan bahan, ya, kualitas bahan, kemudian kebiasaan mengkonsumsi, ya. Jadi itu semua juga pasti akan memberikan satu dampak yang yang berbeda gitu ya. Kalau di Tiongkok kebiasaannya gimana, bahannya gimana, barangkali di Indonesia bahannya tidak sama begitu. Rasanya mungkin berbeda. Nah, tentunya pasti akan berbeda kan? Jadi saya pikir saya memang tidak punya penelitian khusus mengenai kuliner ya, tetapi secara budaya saya yakin sekali pasti ada perbedaannya karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Kalau pertanyaannya itu sebetulnya kembali lagi ke bagaimana komunitas peranakan Tionghoa yang merasa memiliki Gohyong itu sebagai identitas itu muncul tidak gitu ya. Jovan sendiri misalnya, Jovan turunan Tionghoa, merasa itu makanan yang ada kaitannya dengan identitas sebagai orang Tionghoa peranakan? Merasa sih. Nah, itu justru kembali ke komunitasnya masing-masing. Karena kalau dari saya melihatnya makanan tentu juga memiliki dampak terhadap identitas. Gado-gado misalnya, soto Lamongan, soto Bandung. Padahal kalau kita bicara secara umum semuanya soto. Tapi kenapa harus disematkan nama gitu ya? Artinya itu kan nama tempat gitu ya, nama daerah. Berarti itu kan juga ada kaitannya dengan identitas. Soto Bandung beda loh sama soto Lamongan gitu ya. Soto Sulung, soto Surabaya beda loh sama soto soto yang mana tuh? Soto ayam yang kita temukan di Bandung tuh lebih bening gitu ya. Jadi itu kalau saya pikir pasti ada kaitannya dengan identitas dengan sendirinya. Meskipun kalau sekarang kita melihat wah Indonesia ini kita juga punya loh makanan-makanan khas Indonesia yang bisa menjadi representasi dari makanan nasional kita, ya silakan saja. Tetapi dari sisi budaya, keberagaman itulah yang membuat kita kaya rasa. Kalau pertanyaannya adalah pelestarian ya? Yeah. Oke. Kalau menurut saya, kembali lagi dari sudut pandang budaya begitu ya, rasanya pelestarian itu tidak perlu dipikirkan. Karena kalau Gohyong itu pun berkembang, cita rasanya berbeda dari daerah asalnya, itu juga perkembangan hasil dari akulturasi itu ya. Kebudayaan itu dinamis gitu. Jadi kalau nggak mau berubah, pasti dengan sendirinya akan punah, ya kan? Jadi pelestarian itu menurut saya kenapa kita harus mengangkat isu pelestarian? Kalau memang itu enak, disukai masyarakatnya, dengan sendirinya akan lestari, gitu. Terus diadakan nggak? Terus muncul nggak? Masyarakat itu menganggap makanan ini penting nggak? Kalau menganggap penting, dengan sendirinya pasti akan lestari, nggak usah dipikirin ini lestari nggak ya. Sesuatu bisa lestari ketika dia relevan di masyarakat. Relevan atau tidak? Gitu. Jadi kembali lagi saya tidak bisa menjawab secara spesifik pertanyaan kamu tadi ya. Apakah masih bisa? Ya tergantung. Kamu masih makan nggak? Kalau kamu masih makan, ya bisa relevan. Akan terus lestari dengan sendirinya. Tidak usah harus
diupayakan agar lestari. Kalau demikian sama seperti kamu mau membuat goyong itu masuk museum, nggak boleh berubah nih, begini aja. Apakah begitu? Iya, ya. Kalau begitu ya sudah, mati itu sudah. Karena perkembangan zaman, kalian masih minum jamu nggak? Nggak. Itu adalah masih bisa, tapi masih mau nggak? Mau. Bener? Bener masih mau? Bukan itu problemnya. Sekarang kalau kita sekarang bilang wah jamu itu harus diwariskan, harus dilestarikan karena itu kearifan lokal kita gitu ya. Kalau nggak ada yang minum jamu apa lestari? Kalau cuma 1-2 orang aja minum jamu apa lestari? Emang anak-anak sekarang mau minum jamu? Mau nggak? Enggak. Karena rasanya apa? Rasanya pahit. Padahal kalau untuk orang dulu ya, orang tradisional, pahit, kecut, manis, asem, itu semua hanya kekayaan kosa rasa, bukan tidak enak. Kalau anak sekarang barangkali Gen Z gitu misalnya, atau yang lebih muda, pahit, nggak enak. Padahal kalau buat orang tua zaman dulu, bukan nggak enak ya, emang rasanya begitu. Kamu aja nggak kenal rasanya. Nah, kalau sekarang itu anak-anak yang lebih muda gitu ya, nggak mengenal rasa itu, punah. Jadi kita sendiri kalau melihat sesuatu, kalau saya melihatnya begini, jangan sekedar melihat, aduh ini harus dilestarikan karena nanti mau punah, aduh jangan dong ini. Kalau memang nggak mau punah, apa yang kita lakukan? Kita minum nggak? Kita makan nggak? Kita masih menggunakan apa yang kita percaya itu sebagai bagian dari identitas kita atau bagian dari keseharian kita, bagian yang relevan dari hidup kita atau enggak? Kalau enggak relevan, nggak usah ditanyain, punah suatu saat. Zaman berkembang, segala sesuatu ada daur hidupnya, kita juga akan mati kan, gitu. Jadi harus ada actionnya Bu dari diri sendiri Bu. Bisa begitu. Nah kembali lagi, kamu melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat dari aspek budaya, ya budaya itu cair sekali, dinamis, gitu. Dinamis, kita nggak bisa menahan, aduh ini jangan sampai punah nih. Kalau sudah tidak dibutuhkan di masyarakat, dengan sendirinya akan punah, gitu ya. Kalau nilai-nilai yang bisa diberikan adalah tawaran gitu ya, yang harus ditawarkan ke penonton, pemirsa adalah apakah makanan-makanan tradisional dan bukan hanya goyong ya, apakah makanan-makanan tradisional yang kita kenal sekarang ini masih punya nilai nggak buat mereka? Masih menawarkan sesuatu yang berharga nggak di masyarakat? Masih relevan dengan kehidupan mereka? Kalau masih, ya akan lestari. Jadi sebetulnya kalau menurut saya dokumenter seperti yang dilakukan ini hanya memberikan ruang refleksi aja, gitu. Apa yang bisa ditawarkan? Apa yang bisa kamu tawarkan selain ruang refleksi? Mungkin memberikan informasi terkait tentang goyong. Ya sudah, informasi aja kan. Tapi mereka setelah dapat informasi, oh iya goyong, iya tahu ada di dekat rumah gue, nggak suka. Gimana? Tawaran apa yang kamu berikan? Paham ya maksud saya di sini ya. Jadi kalau menurut saya kita tidak bisa, kalau mau dilestarikan ya itu bisa-bisa saja, tapi kembali lagi value apa sih yang penting dari goyong gitu ya, sehingga patut dilestarikan. Itu dulu yang harus kamu lihat, value apa yang mau dilestarikan. Apakah barangkali goyong itu cara bikinnya ada gotong royong, harus rame-rame, ada resep yang diturunkan, ada value-value yang memang dari leluhur itu juga disampaikan gitu ya, ada ajaran-ajaran tertentu. Nah barangkali itu mungkin bisa, tapi kalau kamu memposisikannya ini makanan gitu ya, value apa? Ya barangkali kalau value sekarang ditanyakan ke generasi muda, cuman enak nggak enak, perlu didasarkan nggak? Ya kalau enak ya oke, kalau nggak enak ya ngapain gue makan? Paham ya maksud saya? Ya gitu.